Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMA Datuk Batu Hampar Pekanbaru? Nah, baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan memberikan layanan informasi mengenai pemilihan karir setelah lulus SMA. Nah, Anda semua mau kemana setelah lulus SMA? Nah, di sini kita membahas 4 ya. Yang pertama, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Yang kedua, mengikuti kursus atau pelatihan. Yang ketiga, memasuki dunia kerja. Dan yang keempat, memasuki kehidupan berkeluarga. Baiklah, yang pertama, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan pun akan lebih baik dan akan semakin besar pula. Nah, pada zaman sekarang ini kita tidak bisa memungkiri karena persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Nah, perguruan tinggi yang tepat itu bukan berarti perguruan yang tinggi, yang mahal, yang terkenal, dan lain sebagainya. Namun, perguruan yang tinggi yang tepat itu adalah yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi Ananda semua. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan untuk memasuki perguruan tinggi. Yang pertama, status dan akreditasi perguruan tinggi. Nah, di sini statusnya itu ada 2 ya, yaitu PTN dan PTS. PTN yaitu perguruan tinggi negeri dan PTS adalah perguruan tinggi swasta. PTN itu apa? Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Sedangkan perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu, gitu ya. Yang kedua, jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Nah, di Indonesia ini ada 2 jalur pendidikan. Yang pertama, jalur akademik dan jalur profesional. Jalur akademik itu biasa disebut dengan jenjang sarjana atau S1, sedangkan jalur profesional yaitu diploma. Nah, secara umum perguruan tinggi di Indonesia itu dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Selanjutnya yang ketiga, sistem penerimaan mahasiswa. Nah, sistem penerimaan mahasiswa ini biasanya ada 2. Yang pertama yaitu sistem penerimaan mahasiswa baru secara non-tes dan secara tes. Bagaimana sistem penerimaan mahasiswa baru secara non-tes? Yaitu biasanya dilaksanakan melalui penelusuran bakat, minat, dan kemampuan dari calon mahasiswa. Biasanya perguruan tinggi yang bersangkutan akan mengirimkan undangan tentang penerimaan mahasiswa secara non-tes kepada sekolah menengah atas dengan persyaratan tertentu. Misalnya seperti siswa menduduki peringkat 1 sampai dengan 10. Nah, itu tergantung dari perguruan tingginya ya. Sedangkan sistem penerimaan mahasiswa baru secara tes itu biasanya bisa dilaksanakan seperti ujian tulis secara mandiri. Itu dilaksanakan oleh sebagian besar perguruan tinggi negeri di Indonesia. Selanjutnya yang keempat, perguruan tinggi kedinasan. Nah, perguruan tinggi kedinasan ini adalah perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya, hal penting untuk diketahui. Yang pertama, fokus keinginan primer. Yang kedua, fokus bakat. Yang ketiga, fokus penjurusan bidang studi. Dan yang keempat, fokus kemampuan. Yang pertama itu, fokus keinginan primer. Nah, yaitu seperti pertimbangan cita-cita primer pasca lulus, seperti apakah kebutuhan ekonomis, hasrat belajar dalam bidang sains murni atau menjadi budayawan, politikus,
pengacara, pengusaha, dan lain sebagainya. Yang kedua, fokus bakat. Nah, apakah teknik, kedokteran, bisnis, agrobisnis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fokus penjurusan bidang studi. Nah, penentuan jurusan atau bidang studi harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum menentukan perguruan tinggi yang dipilih. Yang keempat, fokus kemampuan, baik kemampuan akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, mengikuti kursus atau pelatihan. Kursus itu adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap moral tertentu bagi warga belajar. Misalnya, kursus komputer, kursus menjahit, dan lain sebagainya. Nah, beda kursus sama sekolah ini yaitu kalau sekolah kan pendidikan yang formal yang dilakukan di sekolah, sedangkan kursus tidak. Lalu pelatihan kerja. Pelatihan kerja ini merupakan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian yang dimiliki oleh seorang pekerja. Selanjutnya, memasuki dunia kerja. Bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia. Nah, dengan bekerja, manusia berharap akan keadaannya, kehidupannya lebih baik lagi dan bisa memuaskan bagi dirinya sendiri. Sebagai suatu kesempatan, jika kita sudah memiliki pekerjaan, maka hendaknya pekerjaan yang sudah ada tadi jangan disia-siakan. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan tersebut ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Itu yang pertama, mencari lowongan kerja. Nah, mencari lowongan pekerjaan ini seperti mendaftarkan diri ke Departemen Tenaga Kerja sebagai calon pencari kerja, terus membaca koran atau majalah yang memuat tentang lowongan kerja. Lalu, melihat informasi lowongan kerja melalui media elektronik seperti televisi, internet, media sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya, rajin mengunjungi pusat-pusat perkantoran. Yang keempat, bergaul dan bertanya kepada orang-orang yang sudah bekerja. Nah, jika Ananda semua memiliki teman yang sudah bekerja dan Ananda membutuhkan pekerjaan, Ananda bisa tanya kepada mereka apakah di tempat mereka bekerja masih ada membuka lowongan pekerjaan. Terus yang terakhir, memantapkan rasa percaya diri. Nah, yang kedua itu mengikuti tes atau seleksi. Yang pertama, seleksi administrasi seperti seleksi terhadap berkas yang dikirim, apakah lengkap berkas yang dikirim atau tidak. Yang kedua, seleksi akademis, yaitu yang berhubungan dengan penalaran atau kemampuan belajar. Biasanya seleksi akademis ini bersifat tertulis. Yang ketiga, psikotes, yaitu tes kemampuan secara keseluruhan. Psikotes ini biasanya meliputi tes bakat, minat, kecepatan, dan ketelitian kerja, dan sikap kerja. Terus tes wawancara. Nah, biasanya setelah mengalami beberapa kali seleksi, maka pihak pencari tenaga kerja biasanya memanggil para pelamar yang memenuhi kriteria penilaian untuk mengikuti wawancara. Yang terakhir yaitu seleksi kesehatan, yaitu tes fisik. Biasanya dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana kesesuaian secara fisik antara pelamar kerja dengan tuntutan pekerjaan. Tes fisik ini biasanya meliputi tes penglihatan, pendengaran, ketahanan fisik, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir, memasuki kehidupan berkeluarga. Nah, Tuhan itu menciptakan manusia berpasang-pasangan. Menikah ataupun berkeluarga
merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Menikah itu hukumnya wajib ya, tapi bagi yang sudah mampu. Jika belum, maka tunda dulu pernikahannya dan persiapkan dulu mentalnya, dan lain sebagainya. Nah, berumah tangga itu tidak mudah. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga diperlukan berbagai macam pertimbangan seperti kesiapan secara fisik maupun ekonomi sangat diperlukan. Kesiapan mental. Ketika Ananda memutuskan untuk menikah, berarti Ananda sudah siap bertanggung jawab. Bagi yang laki-laki ya, mampu menafkahi istri dan anaknya, dan begitu juga dengan perempuan, mampu mengurus suami dan anaknya. Nah, jadi mulai sekarang pikirkan secara matang mau kemana setelah lulus ini, karena kesuksesan ataupun kegagalan itu ada di tangan Ananda semua. Jadi mulai sekarang pikirkan secara matang mau kemana setelah lulus ini. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.